Kak Ferry mau pimpin dalam doa, nanti langsung pujian ya. Yuk, Kak Ferry pimpin kalian untuk berdoa supaya ibadah ini disertai Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, berharap Tuhan menyertai kita. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa siang hari ini telah Kau pertemukan kami dari manapun adik-adik sekolah minggu untuk hadir dalam ibadah online lewat aplikasi Zoom, ibadah kelas tunas dan tin. Kami percaya bukan satu kebiasaan, bukan tanpa tujuan Engkau berkenan mempertemukan kami dalam ibadah ini. Karena Engkau berkenan lewat ibadah ini kami bersatu hati dalam saudara seiman, kami saling menguatkan. Saat firman didengarkan kami boleh bertumbuh iman percaya, dalam pujian kami bersuka cita karena penyertaan-Mu nyata dalam hidup. Kami percaya ibadah ini mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan kami secara jasmani maupun rohani. Karenanya kami berserah dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya Engkau sungguh hadir menyertai kami dalam tiap bagian ibadah. Engkau akan memelihara jaringan, handphone, apapun Kau pelihara supaya tidak ada kesempatan untuk roh-roh jahat itu mengambil pada bagian ibadah ini. Karena ibadah ini adalah milik kami, anak-anak-Mu yang menaruh iman percaya dan berharap Engkau hadir merawat kami. Demikian kami siap beribadah bersekutu dengan Engkau, sertalah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selamanya, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Yuk, adik-adik boleh berdiri ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat lagunya ini, betapa hebat, betapa kuat ini ya. Katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi bahwa Yesus yang berkuasa di bumi menyertai kita semua. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi, betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kasih kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan kita itu hebat ya.
Kak Ferry nggak pernah tahu ya, yang kalian alami sekarang apa. Karena tantangan kalian sama Kak Ferry dulu waktu kecil beda-beda. Tapi mari kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus itu dengan keberadaannya dalam hidup kita memiliki peran yang hebat memberikan solusi atas semua permasalahan yang kita alami. Yuk, sebelum kita dengar firman, kita mau menyembah, kita mau memuji sebagaimana wanita yang melayani Tuhan, membasuh kakinya Tuhan. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia mencari janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Yesus, kita menyembah Tuhan. Kita tutup mata adik-adik. Kita lipat tangan, kita katakan kita rindu hadirnya Yesus. Kita mau melayani Yesus. Seperti wanita yang membasuh kakinya, mengurapinya. Katakan, ku perlu Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku sembah, katakan. Ku sembah, ku cinta Kau Yesus. Panggil nama Yesus adik-adik. Ku panggil namamu, ya Yesus. Ku mengasihimu. Sekarang apa sindara apa sekira apa sekira apa sekarang apa cindara apa sekira apa sekira apa sekarang apa cindara apa Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sekarang apa cindara apa
Yesus salahku. Sekarang dapat cinta, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, ku puji, ku kasih nama-Mu, Yesus, Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, Yesus. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih apabila Engkau berkenan menerima pujian penyembahan kami untuk-Mu. Kami memuji membesarkan nama-Mu karena sungguh Engkau layak yang disembah. Kami percaya pada pujian yang kami naikkan kepadamu itu pun akan memberikan kelepasan dari setiap permasalahan yang kami hadapi dan kami dimenangkan oleh iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sertailah Kakak Dina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh Tuhan Yesus perkataanmu yang membangun iman adik-adik sekolah minggu ini, supaya firman disampaikan bukan karena kemampuan seorang manusia berbicara, tapi sungguh Engkau hadir pada ayat dan pasal, bermanifestasi, memberikan kekuatan bagi adik-adik sekolah minggu ini. Sertai Tuhan Yesus supaya firman ini jatuh di tanah yang subur, tidak direbut oleh roh-roh jahat. Kami akan usir mereka dalam nama-Mu yang mulia itu, keluar dari hati kami, sehingga firman ini milik kami, orang yang beriman sepenuhnya kepadamu. Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu siang ini. Haleluya. Amin. Silakan Kak Dina. Kerajaan surga Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang baik yang bertata di dalam kerajaan kudus. Tuhan, terima kasih karena kemurahan-Mu Tuhan, kami pada siang hari ini Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu, sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, setiap hati adik-adik tempat ini, setiap bahkan kami juga Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, menyertai hamba-Mu ini agar apapun yang keluar dari mulut, lidah hamba, pikiran hamba Tuhan, itu semua berasal dari Engkau ya Bapak. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada adik-adik ini, maka terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus, sehingga tidak ada satu hal buruk atau roh jahat, roh iblis yang mencoba mengganggu, mencuri kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu besar, hamba-Mu ini kecil Tuhan. Dan kiranya Tuhan, adik-adik ini yang mendengarkan firman-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, karena Kak Dina waktunya 1 tahun untuk firman, 1 jam kok ya, nggak lama. Lama Kak Dina masih. Oke, jadi langsung aja deh. Hari ini kita ini akan firman Allah. Kita ini akan memperingati apa sih adik-adik? Berapa waktu terdekat ini? Kok aku nggak bisa share screen ya? Pinter. Pasca, sebentar. Ini. Oke. Jumat Agung. Good. Udah bisa lihat ya ininya Kak Dina ya? Sharingnya apa? Share screen-nya Kak Dina. Adik-adik,
Kenapa hari ini kita akan membahas, Kak Dina diminta untuk membahas dipakai Tuhan untuk rencana yang dahsyat. Siapa di antara kita ini yang ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa? Mungkin bisa kita angkat tangan. Benar-benar. Kak Vina, gimana ya caranya aku bisa lihat mukanya anak-anak juga ini? Aku kok cuma lihat ini aja sih, apa namanya, Microsoft-nya aja, PowerPoint, tapi aku nggak bisa lihat anak-anak. Kalau share screen memang gitu. Oh gitu ya? Oh baiklah. Oke deh, kita langsung aja. Dipakai Tuhan untuk rencana yang dahsyat. Kak Dina mungkin nggak bisa lihat dari sini, cuman Kak Dina pengen tahu siapa di antara kalian yang rindu sekali dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mungkin Kak Vina, Kak Ferry, kakak-kakak lain bisa melihat itu. Kalau manusia melihat itu mungkin cuma nothing, cuma bisa ini ini oke ya, ini oke ya, mau angkat tangan ya, oh ini mungkin bisa atau segala macam. Tapi yang penting adalah Tuhan melihat tangan-tangan kalian jangan hanya karena ingin dilihat manusianya, tapi karena benar-benar kalian angkat tangan karena rindu kalian ini benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan Tuhan melihat hati kalian. Tuhan tidak hanya melihat tangan-tangan kalian. Adik-adik, cara Tuhan menggenapi rencananya memakai manusia, sebenarnya tujuan dari Tuhan ini nggak lebih hanyalah ingin manusia ini selamat dari maut. Tujuan utama, tujuan Tuhan dari segala sesuatu yang indah-indah, selain yang indah-indah, ingin memberkati kita, ingin membuat kita indah pada saat di dunia ini, diberkati saat di dunia ini, yang paling penting adalah keselamatan itu sendiri. Karena seperti yang kalian sudah tahu, Kak Dina juga pernah dengar cerita ya sebelumnya, bahwa kita ini sudah jatuh di dalam dosa oleh nenek moyang kita, yaitu dosa turun temurun yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Adam dan Hawa. Jadi kita lahir, kita sudah berdosa. Dan bagaimanapun caranya Tuhan ingin menggenapi firman-Nya itu untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa itu, yaitu maut. Itu sih poin dari semuanya, selain Tuhan ingin memberkati kita dan segala macamnya. Nah, kita belajar dari situ, Tuhan itu pakai manusia loh. Tuhan pakai manusia juga. Tuhan bisa pakai apapun, siapapun, bagaimanapun, kapanpun untuk menggenapi rencananya. Dan kali ini yang kita bahas adalah memakai manusia. Siapa sih yang Tuhan sudah pernah pakai untuk menggenapi rencana-rencananya, untuk menggenapi nubuatan-nubuatannya yang luar biasa itu? Seperti di share screen ini, Tuhan memakai Abraham. Bagaimana? Dari bapak Abraham lahirlah sebuah bangsa besar, yaitu Israel. Ya kan? Tuhan memakai Yusuf. Kalian tahu sendiri bahwa Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan saat itu. Kalau bukan Yusuf yang menjadi orang kepercayaan raja pada saat itu, dia tidak akan punya kuasa untuk membuat istilahnya prestis, memberikan fasilitas kepada bangsa Israel itu untuk selamat dari kelaparan saat itu. Karena Yusuf punya wewenang penuh saat itu. Kemudian Tuhan Yesus memakai seorang Bunda Maria, seorang Ibu Maria untuk kelahiran Tuhan Yesus. Nah mungkin karena Tuhan Allah Bapa ini Allah yang setia, Allah yang berdaulat dengan apa yang sudah dikatakan, nggak mungkin Tuhan Yesus juru selamat itu lahir dengan tiba-tiba di depan gitu, cering, tiba-tiba ada bayi gitu kan, enggak. Tapi semuanya proses tetap dilakukan seperti pada umumnya manusia, agar tergenapi firman Tuhan yang akan datang sebagai manusia dan menyelamatkan kita semua. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang minggu ini yang mau kita sharing, Kak Dina sharing adalah Esther. Di sini siapa yang tahu siapa sih Esther itu?
Boleh open mic? Yang tahu siapa Esther? Nggak ada yang tahu. Halo? Ini nyala ya? Nyala Kak, malu-malu Nyala ya? adik-adik Kak. Soalnya Kak Dina benar-benar nggak bisa lihat apa-apa, ini benar-benar cuma lihat share screen. Oke. Kak Dina mau sharing tentang Esther. Sedikit Kak Dina mau cerita tentang Esther itu adalah dia seorang ratu yang dulunya itu dia bukan siapa-siapa, dia adalah seorang yang tidak punya bapak dan ibu, kemudian diangkat anak oleh seseorang yang bernama Mordekai. Ya kan kurang lebih ceritanya seperti itu. Terus begitu mendengar bahwa Raja Ahasveros itu mencari ratu penggantinya Ratu Wasti, karena Ratu Wasti kan melakukan kesalahan di mana membuat Raja Ahasveros itu murka, adik-adik. Murka sehingga dia ingin mengganti Ratu Wasti ini dengan seorang gadis atau dara cantik yang baru. Nah, akhirnya Raja Ahasveros itu mencari, misalnya kalau zaman now itu giveaway gitu ya. Sayembara nih, siapa sih orang yang terbaik, gadis yang terbaik yang akan menggantikan Ratu Wasti ini. Singkat cerita, Mordekai membawa Esther ini masuk ke dalam kerajaan Ahasveros dengan perintah tidak boleh mengatakan asal-usul bangsanya si Ratu Esther ini. Ya, Ratu Esther ini adalah orang Yahudi, tapi Mordekai memasukkan Ratu Esther ini ke kerajaan itu untuk mengatakan kamu nggak usah ngomong nih kalau kamu ini bangsa Yahudi. Oke, akhirnya Ratu Esther mulai proses tuh yang namanya kalau menghadap raja itu harus yang kinclong, yang glowing zaman sekarang itu. Maskeran mungkin yang zaman sekarang itu pakai bedak 7 rupa, habis itu luluran. Pokoknya dibuat mandi rempah-rempah wangi-wangian. Pokoknya seorang ratu tuh harus yang wangi, yang cantik, yang indah dilihat oleh Raja Ahasveros itu. Nah, pada singkat cerita terpilihlah Ratu Esther ini menggantikan Ratu Wasti. Nah, kalau yang kita tahu seorang ratu kan hidupnya udah enak ya, udah kerjaannya mungkin istilahnya cuma kongko-kongko, kopi cantik, ya kan? Kalau zaman sekarang itu mungkin sambil gadgetan, lihat IG, jadi ARMY gitu kan, lihat BTS, lihat Blackpink, main Fire ini, Mobile Legend, Roblox, apalah itu, sambil kopi cantik gitu kan. Nah, tapi hebatnya Ratu Esther ini dia mau ya quote-nya di sini adalah dia mau bersedia dengan segala resiko yang dihadapinya, yaitu pada saat bangsa Yahudi ini akan dipunahkan oleh Haman karena kemarahannya Haman saat Mordekai ini tidak mau menyembah dia. Jadi kan Haman itu tuh dapat istilahnya kepercayaan tuh dari raja, menjadi seseorang kehormatannya raja lah istilahnya. Nah, akhirnya ini semuanya itu harus menyembah dia. Kalau dia lewat itu orang tuh harus tunduk gitu loh, menghormatin dia. Tapi hanya satu Mordekai ini, seseorang ini yang bernama Mordekai ini yang tadi pamannya atau bapak angkatnya Ratu Esther ini nggak mau nyembah dia sampai beberapa hari. Marahlah Haman. Tapi Haman ini nggak mau bunuh Mordekai, mengotori istilahnya image-nya dia, mengotori sebuah pribadinya dia untuk membunuh hanya satu orang aja. Akhirnya Haman ini berpikir gimana cara menghilangkan atau melenyapkan Mordekai ini. Akhirnya Haman ini mencari tahu kalau Mordekai ini orang Yahudi. Oh oke. Kalau gitu aku akan mencari cara, aku akan menghadap raja untuk memberikan perintah
agar orang-orang bangsa Yahudi ini semua dipunahkan. Mau dari yang besar, kecil, bayi, perempuan, laki, apa pokoknya semua harus dipunahkan. Saat itu Raja Ahasveros oke-oke aja dengan keputusannya Haman ini. Itu ceritanya ya. Kemudian karena Mordekai ini mendengar hal itu, sedihlah dia sampai berkabung, dia mengoyakkan pakaiannya, dia membuat kayak abu di atas kepalanya. Kalau zaman dulu itu mungkin tanda berkabungnya seseorang itu, sedihnya orang-orang itu. Mordekai dikatakan di Alkitab bahwa Mordekai itu sampai yang menangis melonglong gitu loh, misalnya sampai cry on gitu loh, kesedihan yang luar biasa karena dia tahu bangsanya akan dihabisi oleh Haman ini gitu. Kemudian itu terdengarlah oleh Esther. Ya, akhirnya Esther tuh sampai mengirimkan baju yang baru lagi ke si Mordekai ini. Tapi Mordekai nggak mau pakai gitu loh. What for? Kamu ngasih aku baju yang bagus, ini yang bagus, toh akhirnya pada akhirnya kita ini nggak selamat gitu loh. Terus si Mordekai bilang nih sama si Esther, kok gitu, terus aku bisa bantu apa? Misalnya mungkin Esther kayak gitu ya. Mordekai bilang, kamu bilang sama Ahasveros, Raja Ahasveros untuk membatalkan kebijakan itu untuk menghabisi bangsa Yahudi. Nah, Esther ini juga istilahnya itu galau. Kalau zaman sekarang itu galau. Waduh, Mordekai, gimana? Lawang Ahasveros tuh ya, kalau menghadap Ahasveros itu kalau Ahasveros yang manggil. Nah, kalau kita ada peraturan, kalau kita memberanikan diri menghadap Ahasveros dan Ahasveros itu tidak berkenan dengan kehadiran orang tersebut, hukumannya adalah mati, adik-adik. Nah, artinya di sini apa? Esther gambling. Esther ini punya kesempatan untuk kesempatan ya. Esther ini mempunyai resikonya untuk mati. Karena kalau Ahasveros tidak berkenan dengan kehadiran Esther, dia akan mati. Mordekai bilang, oke, kalau kamu nggak mau, Tuhan itu juga istilahnya bahasanya Kak Dina, Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan kamu juga jangan enak-enakan dulu. Jangan hanya karena kamu sekarang itu istilahnya selamat, tidak terbunuh oleh kami. Bisa jadi suatu saat semua akan terbuka dan orang tahu kamu bangsa Yahudi, juga tidak menutup kemungkinan kamu akan mati. Singkat cerita, Esther itu bersedia, akhirnya dia bersedia mengatakan, oke, aku akan menghadap Raja Ahasveros. Tapi aku minta bangsa Yahudi, rakyat, istilahnya saudara-saudara kita yang bangsa Yahudi, termasuk aku dan dayang-dayangku semua, akan berpuasa 3 hari, 3 malam, pagi, siang, sore itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum, adik-adik. Dan itulah awal mula mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya puasa Esther. Kebetulan minggu kemarin Kak Dina baru menyelesaikan puasa Esther itu. Loh Kak, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, gimana bisa? Nggak lemas, badan nggak yang gimana sekali. Loh iya, apalagi kalau sekarang ya ada gadget ya di tangan puasa nih ya kan, nggak boleh makan, nggak boleh minum setetes pun. Tiba-tiba buka handphone nih, misalkan buka handphone, string uploadannya es campur. Nah, es teler, McDonald yang tadi yang disebut Kak Vina itu, KFC, ada spaghetti bolognese, OMG gitu kan. Nah, waktu jadi kelaparan. Jadi kelaparan. Nah, tapi itu yang dilakukan Esther.
Hanya itu yang bisa dia lakukan. Oke, kita puasa ya, kita 3 malam nggak makan, nggak minum. Kita minta kemurahan Tuhan agar nanti setelah hari berikutnya, ketiga hari sudah selesai, aku akan menghadap Raja Ahasveros. Doakan aku ya, agar Ahasveros itu berkenan dengan kehadiranku, sehingga aku bisa bicara sama Ahasveros. Oke, Mordekai mengatakan ke semua rakyat juga, kita puasa saat ini. Semua dayangnya Esther juga puasa semuanya. Beneran adik-adik. 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum itu adalah sesuatu banget, kalau Syahrini bilang ya, sesuatu banget gitu. Dan singkat cerita, Ratu Esther setelah selesai puasa Esthernya itu dia memakai baju ratu, dia tampil cantik, dia tampil indah, dan dia memberanikan menghadap Raja Ahasveros. Ahasveros tanya nih istilahnya, mungkin dayang-dayangnya, Raja, ada yang mau bertemu. Siapa? Esther, Ratu Esther. Dilihatnya. Nah, kalau si Ahasveros mengancungkan tongkat emasnya itu, berarti dia berkenan, selamatlah Esther. Itu istilahnya ya, Kak Dina bisa bayangkan Kak Esther lagi. Ratu Esther itu menghadap raja itu dak diduk ya gimana gitu ya. Ternyata Ahasveros berkenan dengan kehadiran Esther. Esther sampai bahkan Esther ditawari loh, kamu ini minta apa ratuku? Apakah kamu mau setengah dari kerajaan ini pun kamu minta akan aku berikan. Nah, Raja Ahasveros itu sampai malah ngasih hadiah seperti itu. Tapi Ratu Esther cuma minta nggak usah deh, aku minta perjamuan aja nanti dengan ini ya si Haman ya, oke. Bla 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 bla, singkat cerita adik-adik ya, karena Kak Dina harus kejar-kejaran sama waktu, terbongkarlah Haman, bahwa Haman ini akan menghabisi bangsa Yahudi. Tapi sebelumnya lucunya gini adik-adik, pada saat hari itu ya, pada suatu hari itu Haman itu sudah mempersiapkan tiang setinggi 5 hasta, ya kurang lebih pokoknya tinggi banget gitu ya, untuk kepalanya si Mordekai yang nanti akan dipenggal ya, digantung di situ, sudah disiapkan nih. Malam itu si Raja Ahasveros nggak bisa tidur adik-adik. Ahasveros itu nggak bisa tidur ya. Mungkin kalau kalian nggak bisa tidur main handphone gitu. Nah kalau Ahasveros itu buka buku sejarahnya. Kok tiba-tiba pengen baca-baca buku sejarahnya raja pada saat itu ya. Suruhlah baca-baca itu. Dengan pegawainya gitu ya, dayangnya. Cerita begini. Tiba-tiba ada muncul nama Mordekai. Mordekai, loh. Kenapa Mordekai? Iya, Raja Mordekai ini ternyata pernah menyelamatkan Raja Ahasveros dari pencobaan pembunuhan Raja Ahasveros yang dilakukan oleh Sida-Sida yang marah sama Ahasveros. Jadi ada kayak pemberontak gitu, ingin membunuh Ahasveros, dan si Mordekai ini tahu cerita itu dan melaporkan ke Ahasveros, sehingga setelah diselidiki ternyata benar ada yang membunuh aku nih. Akhirnya itu tidak terjadi. Terus Ahasveros ingat, iya ya, ada seorang yang namanya Mordekai ini mau bunuh aku, tapi ada seseorang yang mengasih tahu aku ada orang yang bunuh aku, tapi apa yang sudah aku kasih buat Ahasveros sebagai hadiah? Ternyata Mordekai ini belum dikasih hadiah apa-apa adik-adik. Oh gitu. Apa ya kira-kira yang cocok ya kado buat si Mordekai ya, karena sudah menyelamatkan aku. Lah kok jelala bahasa Prancisnya itu, mak bendunduk, itu Haman datang. Wah, Haman datang saat si Ahasveros lagi mikir, apa ya hadiah yang terbaik buat Mordekai karena sudah berhasil menyelamatkan nyawaku. Haman ditanya nih, Haman, kalau misalkan ya ada orang yang menyelamatkan raja, enaknya dikasih apa ya hadiahnya? Atau hadiah apa yang pantas untuk seseorang yang sudah dipandang baik oleh raja? Wah, Hamannya GR, dipikir dia nih. Selama ini kan dia menjadi seseorang kehormatan gitulah istilahnya di hadapan Raja Ahasveros.
Mas aku ini kayak ini yang dimaksud Raja Ahasverus. Oh raja, kalau orang seperti itu harus dikasih baju kebangsaan yang oke dari raja sendiri, pilihan raja, dikasih kuda, terus habis itu dikarak di seluruh kota bahwa inilah orang yang dihormati oleh raja. Oh gitu ya. Oke. Oke juga kayaknya pendapatmu itu, gitu ya. Akhirnya yang kagetnya Haman, ternyata yang dimaksud oleh Ahasverus adalah Mordekai kan. Wah, Mordekai dikarak, dikasih adik, dikasih kuda, dikasih ini dan bla 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 itu tadi. Lemes Haman. Singkat cerita akhirnya Ratu Esther ini mengatakan pada Ahasverus, siapakah orang yang berniat untuk memunahkan bangsa Yahudi adalah Haman. Wah, murkalah Ahasverus, bla 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 gitu kan. Sehingga bangsa Yahudi ini tidak jadi dibunuh, tidak jadi dihabisi, bahkan malah tiang yang akan digunakan Haman untuk menggantung Mordekai ini digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi Haman Haman digantung di tiang yang dibuat oleh Haman itu sendiri. Nah, dari cerita tersebut luar biasa sekali ya adik-adik ya. Karena Esther ini mempertaruhkan keratuannya, kenyamanannya, sudah kemewahannya ini untuk peduli sama orang lain loh, bangsa, even itu bangsanya sendiri. Dari cerita di atas, kalau kalian tadi yang sudah angkat tangan, siapa yang mau dipakai Tuhan? Kalau tadi kalian yang sudah mau dipakai Tuhan, yakin kalian mau dipakai Tuhan dengan jalan-jalan ceritanya yang harus ditempuh sebelumnya. Ratu Esther yang juga pasti punya resiko akan dipenggal oleh Ahasverus juga misalkan. Yusuf waktu itu juga sebelum dipakai Tuhan dengan luar biasa, Yusuf mengalami apa itu yang dinamakan dijual oleh saudaranya, dipenjara, seperti itu masuk di sumur. Begitu juga Maria saat hamil dulu, wah para netizen yang budiman ini kira-kira apa, julid nanti ya, nanti dipikir aku ini hamil sama siapa, apa nggak bener gitu kan, harusnya kan menikah dulu, harusnya begini, aku kok hamil, bagaimana, apa kata Yusuf dan sebagainya. Lalu apa dong Kak Dina? Iya Kak Dina, aku yakin Kak Dina mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Syaratnya apa? Loh ada syaratnya dong. Iya, syaratnya apa Kak Dina? Oke, kita lihat dulu di Yohanes 15 ayat 16 tadi. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, di sini huruf besar berarti maksudnya Tuhan Yesus. Tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih kamu dan Kak Dina dan kita semua. Dan Tuhan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. So, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang mau nggak ya aku dipilih Tuhan? Kayaknya seru deh, kayaknya oke deh. Jadi deh aku mau aja. No, tidak seperti itu juga. Tuhan yang memilih kita. Kak, terus gimana dong? Aku bisa dipilih Tuhan. Aku ini masih kecil Kak. Aku ini nggak bisa apa-apa. Bahkan aku ini kadang dibully sama teman-temanku. Aku ini nggak pintar loh Kak. Bahkan mungkin mama papaku sekitar bilang aku nih nggak pintar, aku nggak punya prestasi apa-apa. Emang tuh aku bisa dipakai Tuhan. Yaitu Ratu Esther. Loh, Ratu Esther sebelum jadi ratu, dia jadi rakyat jelata biasa loh. Jangan salah. Nah, jawabannya adalah jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa begitu? Ada di ayatnya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang merasa, saya bilang ya, orang-orang yang berhikmat, merasa pintar, seperti orang-orang Farisi, bisa jadi. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah loh untuk memalukan apa yang merasa dirinya kuat, istilahnya. Contohnya di sini pernah dengar nggak yang namanya Nick Vujicic? Nick Vujicic
ya Nick Vujicic yang nggak punya tangan tuh, yang kakinya pendek tuh. Vujicic itu dah. Nah, Nicholas Good ya, Nick itu. Apa? Lihat, orang bahkan waktu itu dia sampai mau putus asa loh adik-adik. Kenapa? Dia merasa nothing. Secara fisik dia seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan untuk dunia? Dia nggak ada tangan. Bahkan bisa dibilang, yang ada aku nanti ngerepotin orang, Kak Dina. Aku nggak pintar loh Kak Dina. Aku nggak, misalkan kayak Gracia lah ya namanya. Atau siapa itu yang matanya Gracia ya. Itu, tapi Tuhan kasih suara yang luar biasa. Dan Nick tadi dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang bahkan bisa memberkati seluruh dunia, banyak bangsa, banyak, dia diundang banyak-banyak dunia, termasuk Indonesia, dia datang dan memberikan semangat buat orang-orang seperti mereka, seperti dia. Jadi jangan pernah berkecil hati bahwa I'm nothing Tuhan, aku ini nggak bisa apa-apa, aku bahkan masih kecil, aku nggak pintar di sekolahku. Jangan berpikiran seperti itu, karena Tuhan bisa pakai siapapun, apapun untuk menggenapi firman-Nya. Syaratnya itu cuman ini aja, taat, seperti yang dilakukan Esther. Syaratnya itu cuman taat pada Tuhan melalui siapapun. Contohnya di Esther, taat dengan Tuhan, harus jalan apa yang harus dia lakukan itu melalui Mordekai. Kalau dia nggak taat, Tuhan bicara lewat Mordekai. Mordekai ngomong sama si Esther. Begitu juga dengan kalian. Kalian taat. Melalui siapa? Orang tua kalian mungkin. Dengan membaca firman Tuhan tentunya. 10 hukum perintah Allah, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan berani pada orang tua, jangan menyembah orang Tuhan lain di hadapan itu dan sebagainya. Kalian taat dengan itu. Percayalah, saat kalian setia dan taat dengan ketaatan kalian, kalian setia dengan ketaatan kalian, Tuhan akan melihat itu. Akan ada buah dari ketaatan itu. Mungkin saat ini kita nggak tahu apa hasil dari ketaatan itu. Kak, nggak boleh nyontek. Itu, aduh Kak, nilaiku nanti ya apa Kak? Nggak berbohong. Pada saat mama papa tanya, sudah ngerjakan PR? Padahal belum. Terus aku ngomong, belum. Yang ada aku dimarahi Kak. Tapi seperti firman Tuhan bilang, jangan berbohong. Lakukan saja. Karena saat kalian mungkin ngomong, belum Pak, aku belum mengerjakan PR. Di situ mungkin papa mama kalian, apa kesulitannya apa nak? Yang ada malah jadi blessing buat kalian. Kesulitan apa? Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Ya, kurang lebih seperti itu. Tidak egois. Pada saat kalian siap untuk menjadi dipakai Tuhan untuk pemulihan namanya, pastinya tidak boleh egois. Seperti Ratu Esther, dia sudah menjadi ratu. Lebih saja kok dia tidak perlu mengambil resiko atau mengambil kesulitan sampai puasa 3 hari 3 malam, itu susah banget. Menghadap Ahasverus yang resikonya dia bisa dibunuh hanya untuk peduli kesusahan dari bangsanya. Tapi dia meletakkan itu semua, termasuk juga kita. Misalkan kalau Kak Dina egois misalkan ya, enak aja sekarang liburan aja, atau kalian misalkan Kak, kalau aku melayani Tuhan suruh doa, berarti aku main sekolah minggu, terus aku harus doa padahal jam-jam tidur ini Kak, jam-jam aku main game Kak. Atau mungkin pada saat kalian tidak egois untuk belajar lebih, baca firman Tuhan dengan mengurangi game kalian agar kalian boleh menjadi berkat, atau bahkan yang simpel aja kalian bawa makanan, terus pada saat kalian tahu bahwa orang lain itu tidak bawa makanan, kalian berbagi saja dengan orang itu, sehingga orang ini orang-orang sekitar kalian melihat Tuhan Yesus itu ada. Maaf, boleh nggak ya yang di-mute sayang? Apa ya? Boleh nggak ya di-mute? Oke. Ini kayaknya Tunas Joseph ya. Joseph boleh minta tolong di-mute dulu sayang.
Oke. Saya mana tadi? Tidak egois. Oke, jadi biarkan Tuhan, orang-orang sekitar kita ini loh, melihat Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Pada saat kita berbagi bekal pada teman kita, pada saat kita menyiapkan menyiapkan waktu untuk mendengar sahabat kita itu lagi curhat, lagi sedih, menyiapkan waktu saat teman kita yang nggak bisa matematika dan ternyata kita jago matematika, kita ngajarin dia matematika, kita berikan telinga kita pada saat teman kita ingin sharing sesuatu, sehingga yang tadinya dia sangat sedih, sangat berputus asa, tapi dengan kehadiran kita, dia merasa damai sejahtera, dia merasa sukacita. Tuhan bisa menyayangi dia melalui kita dengan menguatkan dia. Enggak kok, mama papamu ini enggak marah sama kamu. Kamu yang kuat ya, mama papamu pasti sayang sama kamu kok. Kamu pasti bisa ngerjakan ini, kamu pasti bisa begini. Dan pada saat kalian pernah lihat ya, ada anak yang jangan ditiru ya, ini Kak Dina terakhir, jangan ditiru. Ada yang sampai melukai dirinya sendiri karena stres, nggak tahu harus minta tolong siapa, nggak bisa pelajaran, dia stres, dia bingung harus ngomong sama siapa. Nah, ada kalian di sini sebagai cara Tuhan untuk menolong teman-teman kalian. Kemudian berani, artinya apa? Seperti Ratu Esther, meski ada aturan, tidak boleh langsung menemui Raja, Esther berani melakukannya demi bangsa Yahudi. Begitu juga dengan kalian, mengalahkan ketakutan kalian untuk menekan rasa tidak percaya dirinya kalian. Kalian cuma punya fokus satu, aku ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus, aku ingin dipakai Tuhan Yesus, sehingga keberadaanku ini loh boleh menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu melihat Tuhan Yesus itu loh dari diriku. Oh, anak sekolah minggu di Betani itu kok anaknya baik-baik ya. Kalau yang lain bully aku, si Theo ini, si Evelyn ini, si Keisha ini, si Aimi ini kok malah nemenin aku ya. Yang tidak takut untuk tidak dianggap gaul pada saat kalian melakukan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bolos aja yuk. Dan kalian berani mengatakan tidak. Karena itu kalian tahu itu tidak benar. Berani mengatakan tidak pada saat teman kalian mengajak kalian untuk hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Berani mengatakan ayo teman-teman kita sekolah minggu. Ayo teman-teman kita berani untuk kalian berani untuk mengatakan ayo teman-teman kita rajin sekolah minggu. Walaupun mungkin dianggap kamu sok rohani, kamu tuh sok begini, sok begitu. Kalian berani melakukan itu semua. Hanya untuk satu nama Tuhan Yesus. So, jadi apa keputusan adik-adik? Masih bersedia nggak untuk dipakai Tuhan? Ya, Kak Dina, kalau aku nggak mau, gimana cara Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan? Emang Tuhan masih bisa? Kalau nggak mau, gimana Tuhan? Kak Dina? Rencana-rencananya Tuhan? Kita nggak boleh GR, kita nggak boleh sombong, kita nggak, itu yang Kak Dina bilang, kita ini nothing di luar Tuhan. Kalau kita nggak mau, Tuhan bisa pakai siapapun untuk rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Rencana Tuhan boleh tergenapi, nubuatan-nubuatan yang ada di firman Tuhan itu boleh tergenapi, Tuhan bisa pakai siapapun. Jadi ini bukan bahkan untuk Kak Dina sendiri dan kita semua yang ada di sini. Bahkan kalau kita sudah dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, kita sudah dikasih kesempatan untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, kita nggak perlu sombong. Karena dalam sedetik itu juga Tuhan tidak berkenan atas hidup kita selesai semua. Seperti pernah ingat kan Saul orang yang diurapi Tuhan pada awalnya. Ya, tapi Tuhan juga bisa istilahnya memberikan kepercayaan itu pada orang lain. Jadi yang belum dipakai Tuhan, tapi ingin lakukan, minta sama Tuhan. Kak Dina yakin dan percaya, pada saat kalian mengatakan dengan sungguh dengan hati,
Tuhan, aku mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan Yesus, mampukan aku. Mungkin saat ini aku masih kecil Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku mungkin suara aku pas-pasan, tapi aku ingin memuji Tuhan, aku ingin paduan suara, aku mau Tuhan pakai apapun yang dalam diri aku, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pasti mampukan kalian. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan pasti mampukan kalian. Dan kalian yang sudah melayani Tuhan juga jangan sombong, tetap setia, tetap kobarkan semangat kalian, dan dengan tujuan jangan membuat, oh aku udah dipakai Tuhan, berarti aku ini udah keren banget, aku udah melayani Tuhan loh, aku ini berarti keren loh. Jangan juga seperti itu, berarti kalian mencuri kemuliaan nama Tuhan. Biar apapun yang kita lakukan ini, yang di tamborin, yang melayani Tuhan, melayani doa, melayani dance, melayani apapun mungkin yang di CMC ini, jangan melakukannya untuk kalian gaya-gayaan, tapi lakukan semua itu hanya karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan satu hal lagi ya, Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun apapun, bahkan atas diri kita sendiri Tuhan, atas diri sendiri. Kita ini loh, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan atas diri kita sendiri. Tuhan ingin memberkati kita, adik-adik. Tuhan ingin memberkati kalian. Tuhan ingin membuat kalian menjadi manusia-manusia hebat. Kalaupun kita saat ini jatuh bangun, Tuhan tetap akan ingin membuat kalian jadi orang-orang yang hebat. Kalian sendiri tidak akan bisa membatalkan rencana Tuhan atas diri kalian sendiri. Seperti dikatakan di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oke? Tuhan bisa memakai siapapun, bagaimanapun agar semua rencananya dapat terlaksana. Maka bersyukurlah jika Tuhan memakai kita dan semua itu bukan karena gagah kuat kita, tetapi semua oleh karena kasih karunia. Ingat, semua hanya oleh karena kasih karunia, bukan kekuatan kita. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kota Surabaya agar damai. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Michael, silakan. Michael boleh berdoa. Michael Tin, unmute, silakan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menghubungkan kami di Zoom ini. Terima kasih telah menyertai kami dari tadi hingga selesai ini. Berkati kakak kami yang telah mengajarkan kami dan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih apabila telah Kau berkenan hadir menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini tidak akan berakhir dengan sia-sia. Karena lewat ibadah, lewat pujian, lewat firman yang sederhana, Engkau akan berkenan mengajar kepada adik-adik semakin beriman dan mengambil tindakan iman. Sebagaimana tokoh Esther yang kami pelajari pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau khusus berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang telah hadir. Kami doakan mereka supaya mereka tetap pada setia. Kami doakan supaya Engkau membuat mereka berbeda dengan anak-anak dunia, di mana mereka di rumah akan berbakti pada orang tua, di lingkungan studi mereka berhasil secara akademis, dan di lingkungan sosial mereka itu teladan yang baik karena meneladani semua ajaran-ajaran-Mu. Kami serahkan, kami pilih supaya Engkau memelihara mereka adik-adik sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Pertemukan kami pada ibadah-ibadah-Mu. Kami percaya Engkau akan membentuk adik-adik ini secara rohani bertumbuh hari lebih hari menjadi baik lagi. Dan bagi kakak-kakak sekolah minggu, sungguh kami juga berdoa, berikan kami senantiasa kesatuan hati, supaya kami melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, karena kami dipilih oleh Engkau sebagai anak-Mu, dan kami mau Tuhan Yesus berjalan dalam kehidupan dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berpisah satu sama lain, kami percaya apapun aktivitas kami akan Kau pelihara. Demikian Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan-Mu nyata hari ini, esok selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada Haleluya. Amin. Jump up and down, hey, jump up and down. I don't care what people
say, jump up and